Zhang dan rombongannya luar biasa. Oke, hari ini kita melihat ada kabar baik dari Israel. Saudara, waktu lalu kita pernah membahas ya tentang Israel dengan bagaimana Prabowo ya, ngeri. Bim Zalavim. Loh, enggak mau juga. Wah, oke, sudah mau. Oke, sudah ya. Lihat, saudara ya. Ini dari Jewish Insider kemarin ya, saudara ya, 2 hari yang lalu ya. Tanggal 2 hari yang lalu ya. Februari. Loh, kenapa ini? Enggak mau. Waduh, nggak bener ini. Nah, ini ya. Tanggal 28 Februari ya. Hari ini tanggal berapa nih hari ini? Hari ini tanggal 1 Maret, saudara ya. Tanggal 1 Maret. Ya, dari 28 Februari 2024, Lahav Kharkov ya. Luar biasa ya. Lihat. Israel, Indonesia were on track to normalize ties before October 7th. Ya, sources. The world most populous Muslim nation authorized an agreement to exchange trade offices with Israel with a signing ceremony set for October 2023. Saudara ya, luar biasa saudara ya. Lihat, former Israel Foreign Ministry Director General Ronen Levy ya, sebelah kiri ya. Former State Department Senior Advisor for Regional Integration Dan Saviro, Joy Alaham, former Israeli Foreign Minister Eli Cohen, and Andi Wong Jawa. Andi Wijayanto, saudara, bukan Andi Wong Jowo. Ya, a senior advisor to the President of Indonesia, met in September 2023 in Jerusalem. Ini ya, saudara ya. Waduh, luar biasa, saudara ya. Makanya sih Hamasnya buru-buru ya. Sebetulnya tuh serangan Oktober tanggal 7 itu nggak ada, saudara, sebetulnya. Karena dari Lebanon, Iran, dan semua negara-negara koalisi mereka termasuk Indonesia itu ada di balik, Indonesia ada di balik 7 Oktober loh, saudara. Ya. Khalifah Indonesia, si Ma'ruf Amin, ya, Yusuf Kala, CS, ya. Itu ada di balik serangan 7 Oktober. Retno Marsudi dia tahu apa yang terjadi tanggal 7 Oktober. Ya, sudah tahu mereka sudah mempersiapkan, sudah ada perjanjian mereka, saudara, gila ya. Karena Indonesia ini ada 2 kubu yang ingin melakukan normalisasi hubungan terhadap Israel dan kubu yang ingin mendirikan khilafah. Ya, ada 2 kubu di Indonesia. Jangan ngomong saya bohong, saudara. Ini informasinya A1, valid sevalid-validnya. Kalau tidak valid, saya kasih silit, saudara ya. Waduh, jangan gitu dong, jangan ketawain. Kamu nggak benar kamu. Saya kutuk kamu jadi kodok di dalam valid, tahu rasa lu. Sebentar. Sebentar. Ini mana nih sawerannya nih? Waduh, kamu kalau sudah nonton gratisan nggak mau nyawer, Anda harusnya tahu diri dong. Like, subscribe, viralkan, saudara ya. Yes. Waduh. Kamu udah nonton gratisan, kamu saya kutuk jadi kodok di dalam valid, tahu rasa lu. Gampang, taplok. Taplok lagi. Taplok lagi. Taplok lagi. Tepuk tangan dulu, saudara. Oke. Jadi, saudara, Anda harusnya ya melihat ya, ada 2 kubu di Indonesia yang ingin melakukan normalisasi dengan Israel dan yang ingin mendirikan khilafah, saudara. Makanya 7 Oktober itu adalah langkah terburu-buru, saudara ya. Brutal, terburu-buru, ya, tegak-tegak Hamas itu karena apa? Karena Indonesia sudah nggak mau. Ya, sudah terpojok mereka. Nah, tetapi akhirnya Hamas memaksakan diri, mau nggak mau Indonesia harus mendukung, saudara, rencana Hamas ini. Ya, udah settingan semua ya. Kelihatan banget sudah settingan semua, udah dipersiapkan seluruh dunia. Makanya saya bilang ini adalah perlawanan Hamas terakhir, udah nggak bisa ngelawan lagi, saudara. Minimum sampai 5 tahun ke depan lagi. Nggak bisa. Ya udah remuk, udah nyap. Ya. Iran, Lebanon, Houthi, itu cuman nggak bisa, saudara. Sebab maunya serempak, termasuk dengan pemilunya Indonesia ini.
diseragamkan semua, saudara, jeder gede gitu ya. Nggak bisa, saudara. Momentumnya, Indonesia kehilangan momentumnya, si Ganjar sama si Anies ini kehilangan momentumnya, saudara ya. Sebelumnya ya dari pihaknya ya lihat ya, Israel and Indonesia had planned non-establishment diplomatic relation in October 2023, a move that was delayed by the Hamas terror attack. Makanya duduk-duluin, saudara. Seharusnya Indonesia sudah buka kantor dagang. Jadi harusnya ini kan rencananya mau bikin kantor dagang, saudara ya. Nah, lihat ya. Tapi didului apa? Karena Hamasnya udah lihat, waduh gawat nih, Indonesia mau mundur nih. Bom hajar dulu, saudara ya, supaya mau nggak mau Indonesia mundur ya dari Israel. Waduh, saya lagi masak, bunyinya nut. Aduh, sebentar, sebentar ya, saya matikan dulu. Oke, sudah ya. Israel's then Foreign Minister Eli Cohen and the party Indonesian President Joko Widodo's office approved a final draft on agreement for the Jewish state and the country with the world's largest Muslim population to exchange trade offices as a first step towards full diplomatic relations, sources involved in the talks said. Ya, waduh, ini apa lagi nih? Ini ada kosong ini, istriku kenakan kasihkan ini, masak kosong ini. Oke, lanjut ya. October 2023 was likely date for the official announcement. Ya, harusnya Oktober itu tahun kemarin itu harusnya announcement, saudara ya. Digencot dulu sama si Hamas ya, jahat ya, saudara ya. In conjunction with a planned meeting of the Negev Forum in the middle of the month of November when Joko Widodo visited the White House was also under consideration. Jakarta also tracked progress toward Israel's Saudi normalization, thinking that there would be less blowback if both happened within a short period, one source said. Indonesia planned to open a trade office in Ramallah at the same time. Ya, Andi Wong Jawa, senior advisor to Widodo, and Ronan Levy, then the Director General of Foreign Ministry and the one of the key Israeli players in the Abraham Accord in Jerusalem in September, along with Dan Saviro, who at the time was the State Department senior advisor for regional integration, to finalize the text as seen in the photo provided by one of the sources involved in the talks. New York-based businessman Joy Alham played a key role in the negotiation as well. Tov Saviro was present and small number American officials were in the loop about the negotiations. Jakarta did not make any specific request of Washington. The countries reached memorandum of understanding on September 21st, stating that the countries seek to expand upon the Abraham Accords and promote peace, coexistence, mutual understanding, and respect among peoples of all faith, ethnicities, and nationalities. Wah, luar biasa, sudah keren banget, saudara ya. Jadi harusnya ya sudah ada selesai 21, realisasinya Oktober, saudara. Digajluk dulu sama Hamas, saudara. Makanya Hamas itu buru-buru, itu serangan yang buru-buru. Dan di kabinetnya Jokowi sendiri ada dua kubu, saudara ya. Retno ini termasuk di dalam kubunya si Maruf Amin, saudara ya, Kadrun. Makanya dia semangat sekali. Jokowi, dia yang sama dengan Prabowo, dia ingin memberkati Israel, saudara. Ya. Dan Jokowi itu ditekan oleh Maruf Amin, saudara. Saudara ingat ya, sabda Nabi 26 bahwa pemerintah Indonesia de facto-nya adalah MUI loh, bukan Jokowi loh, saudara. Ya. Jokowi itu benar-benar diikat, saudara, kaki tangannya, saudara ya, sehingga nggak berdaya. Makanya anaknya si Gibran ini umpah-umpahkan ya, saudara ya. Ya, umpah-umpahkan si Gibran berani, saya, kan dia nggak terikat apa-apa. Dia tidak terikat apa-apa dan tidak berhutang kepada siapapun si Gibran ini. Makanya dia hajar, saudara ya, dia berani buka segelnya gereja segala macam. Ya, itu yang dilakukan oleh Gibran itu beneran, saudara ya.
Itu bukan tindakan, dia tahu bapaknya diikat, saudara. Dia tahu bapaknya disandra. Dan dia, sorry, saya Gibran, saya bukan Jokowi. Jokowi boleh utang budi sama Mega, Jokowi boleh utang budi sama Maruf Amin segala macam. Sorry, saya nggak punya utang budi sama kalian, katanya Gibran begitu ya. Ajar sama si Gibran, saudara. Makanya begitu ada kesempatan, ya si Prabowo-nya melihat, Prabowo-nya juga kebetulan pro Israel, ya dia lihat ada acara ini dijadiin dananya dari mana, kenapa mereka bisa menang. Coba Anda bayangin, kan saya bilang siapapun yang pro Israel dananya tidak seri, saudara. Ya, siapapun pro Israel dananya nggak seri, saudara. Ngeri ya, saudara ya. Lihat ya, the MOU also state that sides support improving the daily lives of the Palestinian people. Makanya Prabowo dia masukin orang Palestina, saudara, tetapi tanpa mengutuki Israel. Loh, ini juga maunya kita, saudara ya. Maunya kita membantu Palestina tanpa harus mengutuki Israel, kita bekerja sama dengan Israel tanpa harus meninggalkan Palestina. Itu yang benar. Tapi Hamasnya kurang ajar, saudara, digajluk dulu, ya, digajluk dulu. Semua ini buyar semua, saudara ya. Memang dasarnya teroris kok. Memang dasarnya memang perlawanan Islam atas perwakilan perlawanan Islam kepada dunia, kepada orang kafir, ya. Jakarta and Jerusalem agreed to open reciprocal liaison offices focus on developing bilateral relations with an emphasis on economy, trade, technology, innovation, and culture. In addition, the offices would be authorized to provide consular services. Not written in MOU, but in another document viewed by the Jewish Insider is an agreement that the sides would work on mechanism to provide these business visas to Indonesians and Israelis through the trade offices. Indonesian President-elect Prabowo Subianto, who won election earlier this month, has long supported normalization with Israel, and as defense minister met with Israel's then nationality security advisor Eyal Ulata. However, as the negotiations took place months before the election, Widodo planned to finalize full normalization with Israel before he left office. The sides also talk about removing Israel from Indonesia's visa blacklist. Wah, luar biasa keren, saudara ya. Currently, tens of thousands of Christian pilgrims from Indonesia visit Israel each year. But it is very difficult for Israelis who do not have a passport from another country to visit the Southeast Asian archipelago state, which includes popular tourist destination Bali. The draft agreement came after about 4 months of negotiations. 4 bulan, saudara, coba bayangin ya. Israelis who have found ways to do business in Indonesia, mostly in agri-tech. Ya, kemarin ada orang yang masuk dari NTB ya, as well as American Jews who work with Jakarta played a role in bringing the countries together. After the Gaza war began, the side said we need to wait because the timing is problematic, a senior diplomatic source said. Still, the sources noted that Indonesia did not say the agreement is off the table. It just was not the right timing. Pintar sih, masih jahat, saudara ya. Dirusak dulu. Kalau tidak terjadi 7 Oktober, kita sudah ada normalisasi dan ceritanya lain, saudara. Ceritanya akan lain. Dan sebetulnya, kalau waktu itu Indonesia sudah bikin kerjasama, Indonesia itu bisa ngatur-ngatur Israel, saudara. Bisa, dengan senang hati Israel akan nurut apa perkataannya Indonesia. Tetapi karena belum terjadi normalisasi, ya istilahnya sorry, kamu siapa? Ya, the senior diplomatic sources that Jakarta was convinced to establish relations with Israel following the success of ties between Israel and the Uni Arab Emirates, and that Indonesia's sizable Christian minority, about 29 million people or 10% of population, is pro-Israel. Ya. Luar biasa, saudara ya. Ini berita terbaru, saudara ya. Ini berita baru, Grass. Ya, 28 Februari, saudara ya.
Keren ya saudara ya, tepuk tangan dulu buat saya. Waduh, yang membacakan bahasa Inggrisnya walaupun belepotan saudara. Waduh, jangan gitu dong. Kamu jangan ketawain saya, awas loh. Ini saya kutuk jadi kodok di dalam valid. Oke, saya nggak pakai panjang lebar saudara. Kita biarkan rakyat jelata beropini seperti biasa. Mulai dari siapa dulu saudara? Siapa nih? Ini ada Ben Alexander nih, udah lama nggak datang nih. Ben, oke, jadi co-host dulu. Sebentar, saya bacakan dulu nih sawerannya. Gitu dong, sawerannya kencang. Singa Yehuda, Six Wings, ya Bintang Timur, Christian dari Amerika. Wah, luar biasa. MOTR, luar biasa nih. For Coffee Pak Paul, Yahor, wah, luar biasa. Thank you Elmot, Bintang Timur, luar biasa. Siapa lagi nih? Wah, nih Ben Alexander, Kopi dan Srek Abang Paul, Ami Kai, amin, ya oke. Lanjut, Ben. Ini gimana nih kabar baik nih Ben? Waduh, kan semua nubuatan Nabi ke-26 bisa terjadi ya Ben ya, luar biasa ya. Ini kabar baik nih, kamu bisa cari cewek orang Yahudi nih Ben. Aduh, siapa yang masih single ayo cari cewek orang Yahudi. Sebentar lagi dibuka hubungannya saudara ya. Nah, syaratnya kamu tidak boleh makan babi sama onta. Oh iya. Aduh. Ini mana nih Pak Teddy? Silakan Ben. Ajar Ben. Oke. Selamat malam. Selamat malam Ben. Penonton Zoom dan YouTube. Shabbat Shalom buat semuanya. Thank you nih baru join lagi karena kesibukan topiknya keren banget. Support selalu lah channel ini. Tapi ini kabar baik sekali ya Ben, kabar baik banget ini Ben. Mantap Pak. Ini nggak percuma Bapak selalu koar-koar ya, terutama setelah event yang di Oktober kemarin ya, dan akhirnya membawa saya ke komunitas ini dan saya bisa ikut, itu suatu kehormatan. Saya memang orangnya nggak pinter ngomong tapi banyak beraksi. Ini di belakang saya ini bendera perjuangan ini. Aku juga kalau boleh mau nitip salam ke Pak SS ya, boleh nggak Pak Paul nih? Pak Santiamer, thank you sekali. Saya nggak kenal Bapak, tapi berkat aksi yang Bapak pimpin pada saat itu, saya yang bisa biayai menjadi... Siapa yang biayai? Yang biayai ya udah pasti dari... udah pasti lah. Jangan lupa di siap. channelnya. Ya, Bapak udah keburu potong sih. Saya ya kan yang jagoannya disebut belakangan. Ya, itu sekali lagi thank you buat idenya Pastor Paul Zhang, terutama juga bagi para donatur ya. Pasti itu biayanya besar. Kita tidak mungkin bisa bergerak. Pergerakan itu pasti pertama ada ide yang hebat, ada donasi, dan juga ada orang-orang yang datang di lapangan. Artinya ya, apa yang saya bisa berikan bagi bangsa ini, bagi komunitas ini, ya mungkin hal kecil tapi nyata. Dan again saya bahagia banget bisa gabung. Ada berita baik. Kenapa apa artinya? Kenapa kita nggak bisa berhubungan dengan negara Israel ya? Ya mungkin sebagai bangsa mereka banyak kekurangannya, sebagai orang, sebagai individu mereka juga banyak kekurangannya. Begitu juga kita. Tapi kenapa enggak bekerja sama untuk membuat hubungan bilateral yang lebih baik? Kita bisa kerja di sana, terus orang dari sana bisa wisata ke sini, mereka bisa spending money, bisa investasi, bisa beli rumah, bisa beli villa, bisa belinya lewat saya gitu. Itu dulu pasti. Paling penting itu, jangan lupa tuh ya. Jualan. Jualan ya. Jangan lupa jualan. Thank you Pak, thank you. Luar biasa.
Ini ada Anton Jawa Tengah nih. Nanti sebelum saya lanjutkan Anton Jawa Tengah dulu. Ini Pak Teddy udah jadi ini belum ya? Oh ini udah nih Pak Teddy nih. Ini kalau nggak tadi nggak rame nih kalau nggak ada Pak Teddy soalnya. Ini Pak Pandi mana Pak Andi? Oh ini Pak Andi nih udah jadi co-host ya. Oke lanjut Anton. Oke, nah begini Pak. Nah kita juga kasih tepuk tangan dulu buat sama Ben dan Anton yang manis dan cakep. Ini kan begini Pak, Prabowo itu kan ditakuti. Jadi ketika Prabowo akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel, itu nggak ada yang berani menggubrak-gubrak itu. Kalau berani gubrak-gubrak itu ya. dihilangkan. Oh, gua nggak ada yang nyadar ya. Nggak ada yang nyadar ya. Kenapa nggak ada yang kritik Prabowo ya? Ya, terus kalau Gus Dur berani dikecam, ditentang, dikritik karena Gus Dur bukan siapa-siapa ya. Jadi pas dia mau ngebuka hubungan diplomatik dengan Israel kan Gus Durnya digubrak-gubrak, dijegal, terutama yang pentolan itu petingginya FPA itu, RT6. Nah, kalau Presiden Prabowo yang mau melakukan itu nggak ada yang berani melakukan itu, dalangnya siapa, tangkap, hilangkan, gitu. Nah, terus ini Pak, dengan menangnya Prabowo ini nanti 3 hal akan hidup lagi Pak. Contohnya Pancasilanya tegak, orang minoritas bisa beribadah dengan tenang. Tempat ibadahnya bisa dibuka lagi, tidak ada kekhawatiran untuk ditutup, terus bisa swasembada pangan. Terus yang ketiga itu ada Petrus lagi Pak, preman-preman yang tukang malak pedagang itu. Ngawur, serem amat lo. Ntar yang lo gua juga preman tahu nggak? Di kawasan industri itu Pak, di kawasan industri MM 2100 di Cikarang Bekasi itu pedagang-pedagang di situ dipalak sama preman situ Pak. Terus premannya itu malah satpamnya di kawasan industri itu malah takut sama premannya. Jadi lo mau dagang di sini harus bayar kami sekian. Ada yang 500.000, ada yang berapa, itu akhirnya kan terpaksa bayar. Nah nanti kalau Prabowo menang kan itu yang korban-korban pedagang yang menjadi korban-korban preman itu kan laporan ke polisi apa, nanti jadi catatan, nanti bisa didengar oleh Prabowo. Akhirnya kan karena mereka setorannya sama Prabowo. Jangan-jangan setorannya sama Prabowo itu kan anak buahnya Hercules semua itu. Ya kita ini Pak, pengen yang preman-preman begitu diteruskan lagi Pak. Kita resah Pak, kita yang teman-teman kita banyak yang pedagang kadang nemu ada 1 orang. Kalau di Jawa Tengah sini premannya galak seperti di Jakarta, di Jawa Barat sih. Kalau di sono itu saya zaman dulu juga pernah merantau kerja di Jakarta, itu tahu persis kondisi itu Pak. Jadi kasihan aja. Nah preman-preman yang begitu kita minta tolong ke Pak Prabowo agar digituin lagi lah. Ya kalau bisa nanti Pak Paul dengan Pak Jenderal Tobing ngasih masukan ke Pak Prabowo biar yang begituan itu seperti swasembada pangan, terus pemalakan yang dilakukan preman pada pedagang, terus apalagi itu ngibadah nggak tenang, nah itu bisa dibereskan gitu. Terus ini Pak terakhir, kan orang-orang kita itu kalau kerja di luar negeri itu kan kerjanya jadi pembantu di Malaysia, terus di Arab Saudi, terus tahu-tahu ada berita pada itu berbadan 2. Nah itu kan menyedihkan. Ntar Anton bekerja di sana. Aduh kamu Anton, kamu lihat dulu nih, lihat dulu nih, nanti kamu lanjutin lagi. Tapi saya potong dulu. Hercules dan pasukannya menjaga rumah Prabowo. Lah, piye Jal? Setorannya sama Prabowo. Lanjut Anton, supaya kamu jangan kecewa dulu nih. Kamu nanti udah mimpi kemana-mana. Waduh, repot itu. Ya, terus ini Pak. Ya kan kalau di zaman Presiden Soeharto kan yang begituan itu ini Pak, preman-preman yang malak pedagang, terus yang ngebegal di tengah malam, ngebegal sepeda motor, ngebegal dompet, ngebegal uang, itu diteruskan. Di dekat rumah saya juga ada kuburan masal khusus itu yang Petrus itu di tempat wisata Sukorini, Supomono, Bandungan, Semarang itu ada kuburannya. Saya pernah bikin video YouTube di situ, dikasih tahu sama warga lokal, warga setempat, warga asli situ. Nah kita pengen ada begitu Pak, biar pedagang-pedagang, kawan-kawan kita itu yang paguyupannya itu nggak resah gitu Pak. Resah kalau ada preman malak, ya untungnya di Jawa Tengah nggak ada yang gitu. Anton, preman itu bukan urusan presiden. Ya. Itu dasar Ganjar aja yang brengsek itu. Ganjar aja bisa nangani kok ada presiden. Lah itu kan di Jawa Tengah, ada preman. Kenapa kudu presiden? Yeah. Ganjar kerjanya apa sih Ganjar? Nanti ada orang dipalak 100.000 laporannya sama Prabowo. Repot lah. Iya sih.
Laporannya bukan sama presiden, Anton. Laporannya sama Ganjar. Nah, Ganjar ngapain di Jawa Tengah? Itu loh. Oh iya. Jadi benernya kamu Kalau laporannya orang kita jangan berharap kepada presiden. Salah kamu. Kamu terlalu tinggi, terlalu jauh dan terlalu apa ya? Nanti kamu ada cucian kotor, laporannya presiden lagi. Jangan dong. Kalau ada cucian kotor, kamu jangan laporan presiden. Kalau cucian tidak kering, kamu tanya istrimu. Kalau kamu lagi tidak punya kerjaan, tanyanya sama Pak Lurah atau sama wali kota. Kalau kamu ada banyak preman di mana? Di Semarang, apa Kabupaten Semarang? Kamu carinya wali kota atau bupati. Tapi kalau premannya kelewatan, kamu carinya Ganjar. Ya kamu belum sudah lapor presiden, jauh sekali. Jangan toh. Ini dikit lagi Pak, dikit lagi. Kalau itu dengar-dengar orang dari negara Sri Lanka, negara miskin itu, terus dari mana lagi itu pada kerja di perkebunan di Israel. Orang-orang kita itu suruh kerja ke sana Pak, nanti Prabowo suruh bikin itu semacam MOU atau apa, biar orang-orang kita itu bisa kerja di Israel di perkebunan yang gajinya gede gitu Pak. Kan nanti kan pulang dari sana bisa dapat duit banyak, bisa ngebangun rumah, ngebagusin rumah, bisa beli sawah apa-apa gitu Pak. Jadi itu terakhir dari saya. Jadi nanti Prabowo tak suruh ngepel rumah, Prabowo tak suruh jaga pos satpam di depan itu. Nanti Prabowo tak suruh, ini ya saudara ya, suruh ngeliat cek gereja-gereja, suruh jaga gereja. Nanti Prabowo tak suruh ya ngecek tuh siapa yang belum punya pekerjaan. Ya, nanti Prabowo tak suruh ini ya saudara ya pergi ke India sana ya, nanti Prabowo tak suruh ke Bali, nanti Prabowo tak suruh ke kantor pos ambil surat, nanti Prabowo emang saya siapa nyuruh Prabowo, Anton, aduh nyuruh Prabowo. Mantunya Soeharto Pak soalnya. Nah iya saya ini siapa nyuruh Prabowo, Anton kenal aja enggak. Oke, ganti yang lain Pak. Namanya kasih. Usaha ya. Tepuk tangan buat Anton yang manis dan cakep. Oke, Ellen. Silakan Ellen. Shalom Pastor. Pastor yang tadi itu ya, ada pemberitahuan itu. Kalau nggak salah itu kan tadi dibilang sebelum Pak Jokowi ini dia mau merealisasikan hubungannya ya. Itu ya, Pastor ya. Ya. Tapi kenapa senator AWK di Bali itu dipecat dengan surat dari Pak Jokowi? Tahu kan, Pastor ya, yang kan suratnya kan harus tanda tangan Prabowo Jokowi dong, kalau nggak bisa. Bukannya ketua DPR aja, Pastor? Enggak, kalau pemecatan apa nih? Dari DPD. Ya, kalau pemecatan Bali. itu, kalau pemecatan itu kan harus Jokowi. Saya nggak tahu prosedurnya, saya nggak menguasai hukum itu ya. Tapi memang gini loh, lihat ya, polisinya Jokowi dengan Retno ya. Lihat, urusan Israel ini banyak ngoceh kan, siapa? Retno kan? Iya. Dari dulu urusan Israel ini untuk mengutuk ini paling banyak ngoceh itu Retno. Jokowi itu dipaksa loh. Kan dari dulu kita bilang ya, sayang Jokowi tidak berani ya. Nah, tapi kalau kita lihat coba si Prabowo, siapa yang berani nekan Prabowo? Prabowo hubungan dengan Israel aja pada nggak ada yang berani komen ya kan. Gus Dur dulu buka hubungan dengan Israel langsung di babak belur ya kan. Prabowo siapa yang berani ganggu? Makanya saya yakin kok tetap bisa nih. Ini hubungan ini kelihatannya nih. Bagaimanapun juga Prabowo butuh Israel. Ya kalau kita ya ini percaya nggak percaya ya. Ini kan udah percaya nggak percaya. Duitnya dari mana Prabowo coba? Nggak mungkin dari kantongnya dia, nggak mungkin. Dia bisa menang segitu banyak itu pasti ada backingan duitnya. Ya, 2 miliar dolar loh. Nah, nanti ini kan utangnya masih banyak nih Prabowo nih. Ya nanti dibayar lagi nanti pakai uang ini. Kan? Aduh. Benar nggak? Begitu buka nanti si Prabowo buka kantor dagang, ya kan? Kencang duitnya nanti Prabowo itu. Ya kan? Ya nanti ada pergolakan semua, tapi ya jangan khawatir ya. Pergolakan itu ya mudah-mudahan dengan kita memberkati Israel ini, mudah-mudahan semuanya ya kalau pecah pun nggak sampai bubar rantak runtuk begitu ya.
2024 ini kan masa transisi, berat, pasti ruwet Indonesia ini. Ya kan khilafah ini kan umpak-umpakan ini kan, mencoba mendominasi kan. Tetapi ya mudah-mudahan ini, karena baru Oktober kan, ini kan makin seru nih, makin panas nih kan. Ini makin panas, demo tadi ada 2.500 personel loh hari ini loh. 2.500 personel dikerahkan loh. Nonton nggak berita hari ini? 2.500 Saya personel. belum. 2.590 personel ya kan dikerahkan demo untuk jaga demo. Ya. 1.500 personel gabungan. Ya, polisi kerahkan 6.000. Nah, ini kapan ini 2 tahun yang lalu bukan ya. 2.950 personel. Cuma 1.500 sedikit ya. Oh, bukan ya? Oh iya Pak, di CNN Indonesia ya? CNN ya? Di CNN Indonesia. CNN Iya. ya? Ketik aja demo di DPR hari ini. Nih. Kita cepetin ya. Jangan normal, nanti saya kena masalah. Nah ini lagi live ini ya. Demo tuntutan Desakan penurunan harga sembako, mendukung hak angket, pemakzulan Presiden Joko Widodo hingga menuntut penggantian Komisioner KPU RI. Sebelum melakukan aksi demo, massa yang mengatasnamakan AREA atau Aliansi Relawan Anies menggelar sholat Jumat berjamaah. Sholat Jumat ini dipimpin oleh Ketua Umum DPP Gerakan Nasional Gemilang, Legisan Samtafsis. Untuk mengawal aksi demo ini, polisi mengerahkan sebanyak 2.590 personel gabungan yang berjaga di sekitar DPR MPR RI. Terkait pengalihan arus lalu lintas bersifat situasional, melihat perkembangan dinamika di lapangan. Apabila masa demo bertambah, maka polisi akan melakukan pengalihan arus, khususnya dari Semanggi. Masa pun diminta untuk tidak melakukan aksi provokatif. Kita berbantah. Saudara-saudara, itulah tekad kita. Lebih baik kita mati berdalam tanah daripada hidup sebagai penjilat. Karena semua bakal mati betul. Kita tengok yang menjilat-jilat, yang bergelimang di atas kezaliman, yang bergelimang di atas harta yang haram, ujung-ujungnya mati betul. Mati betul. Lebih baik kita mati terhormat, saudara. Lihat mati terhormat. Jangan takut, saudara. Yang memberi rezeki siapa? Yang memberi hidup siapa? Bukan manusia. Oleh karena itu jangan takut kehilangan jabatan. Jangan takut kehilangan gaji. Saudara-saudara, takut kepada Maha Kuasa yang menciptakan alam semesta itu. Ini goblok ya, jangan takut kehilangan jabatan, jangan takut kehilangan gaji. Kamu kalau nggak ada jabatan, nggak ada gaji, kere juga kamu jadi gembel. Goblok ini orang ya. Saudara, kita hadir. Saya nggak ngerti kadang-kadang orang-orang ini ya. Prosburo, aksi unjuk rasa ini memiliki agenda menolak kecurangan Pilpres, desakan penurunan harga sembako, mendukung hak ngomong nggak pakai otak ya kadang-kadang. Amanat penderitaan rakyat, saudara. Oleh karena itu kita berteriak-teriak di hadapan gedung DPR. Hanya satu misteri kita, laksanakan hak angket. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI pada Jumat 1 Maret 2024. Adapun elemen masyarakat yang melakukan aksi demo mulai dari mahasiswa, pelajar, dan poros buruh. Aksi unjuk rasa ini memiliki agenda menolak kecurangan Pilpres, desakan penurunan harga sembako, mendukung hak angket, pemakzulan Presiden Joko Widodo hingga menuntut penggantian Komisioner KPU RI. Sebelum melakukan aksi demo, massa yang mengatasnamakan AREA atau Aliansi Relawan Anies menggelar sholat Jumat berjamaah. Sholat Jumat ini dipimpin oleh Ketua Umum DPP Gerakan Nasional Gemilang, Legisan Samtafsis. Untuk mengawal aksi demo ini, polisi mengerahkan sebanyak 2.560 personel gabungan yang berjaga di sekitar DPR MPR RI. Terkait pengalihan Kira-kira gitu deh, kelamaan ya, kira-kira gitu deh. Lanjut lagi Bu Ellen, sorry. Ya, ada nih yang ngeri ya 2.560 personel gabungan, banyak loh ini. Yang jaga 3.000 berarti yang demo kira-kira ya 3 kalinya minimum ya, sekitar berapa tuh? 10 ribuan ya mungkin ya. Serem loh. Ya pokoknya kita terus doa terus ya saudara, berdoa dan berjaga-jaga. Ya. Oh, Pastor mau tanya lagi nih Pastor. Jadi sebetulnya Hamas itu perang duluan ya, karena dia tahu rencananya. Ya, karena tahu. Kalau ada realisasi hubungan. Jadi malah si Retno itu tahu kalau 7 Oktober Israel mau diserang. Tahu. Ngeri ya. Jahat ya Indonesia ya. Itu semua udah dikondisikan semua seluruh dunia. Rektornya si itu, apa itu, MIT itu segala macam tahu itu. Sudah tahu semua itu. PBB itu si Guterres yang bajingan itu tahu tuh dia tuh. Sudah tahu akan ada serangan 7 Oktober itu udah kenyang tuh, terima duit banyak itu si Guterres itu dari Hamas itu. Dari bos-bosnya Hamas. Kurang ajar.
Iya, ngeri ya. baru tahu hari ini loh, Pastor. Iya kan, tadi kan saya bilangin kan, nah itu dulu kan. Cuman ini kan makin jelas nih, lihat nih. Berarti kan nggak mungkin nggak tahu kan? Nggak mungkin nggak tahu. Bulan September mereka sudah bikin ini, tiba-tiba ada mau serangan, pasti Indonesia tahu, semua tahu. Retno tahu, jahat itu si Retno itu ya, jahat ya. Orang mau memperkosa orang kok direstui ya, blek ya. Belum pernah diperkosa dia keluarganya ya. Dia mungkin belum pernah diperkosa atau dia memang kepengen diperkosa, nggak tahu dah. Jahat, jahat.